Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Derita di Ambang Batas. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ke-9. Sebab kami tahu saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan kami yang dialami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ketika kami berada di dalam derita di ambang batas, ketika semangat dan harapan hidup seakan-akan sirna dan pupus, kami tetap mengalami kekuatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, ketika derita, kesusahan, kesulitan berada di ambang batas, di titik-titik nadir, dan biasanya selalu diiringi dengan keinginan menghabiskan seluruh kehidupan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah proses melewati yang namanya itu bunuh diri. Kalau kita melihat kasus bunuh diri itu banyak terjadi ketika mereka memang tidak lagi punya harapan, merasa hidup tidak lagi ada faedahnya, hidup merasa tidak lagi ada manfaatnya, dan hidup tidak ada merasa ada keindahannya sama sekali. Itu proses kemudian. Kalau orang masih ada harapan, mungkin dia menanti belas kasihan, menanti orang bisa mencintai dia, menanti orang kemudian untuk bisa menolong dia. Atau dia kemudian yang paling utama datang kepada Tuhan ketika harapan kepada manusia tidak ada. Kemudian kepada Tuhan pun dia tidak datang. Lalu apa yang dilakukannya? Itulah derita di ambang batas. Kalaupun dia tidak melakukan katakanlah bunuh diri, biasanya untuk merasakan kepahitan, mungkin dia dilakukan menghadapi sebuah kehidupan dikhianati, kemudian keinginan untuk membalas, dan itu bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, bahkan bisa menghabisi nyawa dan kehidupan orang lain. Kita melihat juga ada orang yang menderita, itu bukan karena kemudian sebuah kehidupan yang buruk, tetapi justru karena kehidupan dia sedang mengerjakan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang benar. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Paulus melakukan segala sesuatu demi kerajaan Allah. Paulus melakukan segala sesuatu demi menjalankan perintah daripada Tuhan Yesus yang menemui dia sewaktu Paulus berada di atas kuda untuk mengejar para murid-murid Yesus, dan Tuhan butakan matanya beberapa hari, terjatuh dari kuda tunggangan. Sewaktu zaman dahulu sebelumnya Paulus kemudian berada di dalam kuda tunggangan. Kuda tunggangan tidak hanya berbicara tentang kuda, tapi juga berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang kedudukan, berbicara tentang posisi dirinya yang punya kekuatan, yang bisa menekan siapapun, mengatur siapapun. Tapi kemudian Tuhan turunkan dia dari kuda tunggangan. Di saat itulah kemudian Paulus berbalik, tatkala berjerih payah melakukan segala sesuatu untuk katakanlah mimpi dia, popularitasnya, kemudian kuasanya, kedudukannya. Tetapi pada saat kemudian sudah dijamah oleh Allah, dijatuhkan oleh Tuhan, lalu Tuhan meminta Paulus kembali naik kepada kuda tunggangan, tetapi bukan untuk mengejar-ngejar para murid dan membunuhnya, tetapi justru untuk membawa berita kabar sukacita, kasih keselamatan Kristus kepada orang banyak. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggung atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa untuk mengenai hidup kami. Ini berbicara tentang setiap orang berjuang, dan perjuangan itu tentu punya sebuah prinsip dan tujuan hidupnya masing-masing. Ada orang berjuang buat dirinya sendiri, mencari uang, mati-matian, pagi, siang, petang, malam. Tidak ada waktu untuk istirahat, dia lupa akan kesehatannya, hanya mengejar, dan itu mati-matian. Kita melihat banyak orang-orang yang sukses dengan mati-matian untuk mengejar katakanlah kekayaan, mengejar kedudukan, bahkan mengejar pendidikan. Semuanya itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi Paulus itu mati-matian berjuang sewaktu dia melakukan katakanlah karya keselamatan Tuhan yang diberitakan oleh Paulus ke berbagai tempat. Termasuk yang firman Tuhan katakan, Paulus menyampaikan firman Tuhan itu berjuang yang dialami di Asia.
beban berat, putus asa, sangat berat, sangat menderita. Lalu pada ayat ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Artinya inilah sesuai dengan tema kita. Ketika derita itu di ambang batas, ketika derita itu di titik nadir. Sahabat seperjalanan, mungkin kita juga pernah mengalami hal tersebut. Kita berjuang untuk hal-hal baik. Mungkin para ayah seperti saya yang berjuang bagaimana mencukupkan kehidupan rumah tangga, mencukupkan anak-anak, agar anak-anak cukup makan, cukup pakai, cukup kesehatan, cukup gizi, cukup pendidikan. Ayah yang baik tentu akan berjuang, mati-matian tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya mengenang kemudian waktu anak-anak dalam proses pendidikan. Saya punya kendaraan bermotor, itu sampai kilometernya itu 100.000 kilometer, itu sampai balik 02 kali, dan itu sudah ada punya banyak problem. Tapi setiap kali mau rencana membeli motor yang baru, rasanya masih bisa dipakai dan masih berfungsi. Maka tidak lagi memikirkan diri sendiri. Itu adalah untuk keluarga. Tetapi apa yang dilakukannya Paulus? Paulus untuk umat manusia yang bisa ditemuinya, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Kalau mungkin Paulus berkendaraan motor dan ada hidup pada saat sekarang, mungkin motornya motor yang sudah sangat tua dan tidak diganti-ganti. Demikian juga orang-orang yang telah mengerjakan perkara-perkara yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Dia tidak lagi memikirkan buat dirinya sendiri. Seorang ibu pun tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan apa yang baik buat keluarganya, buat anaknya, buat cucunya. Para pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini, yang melakukan segala sesuatu untuk kemanusiaan, untuk menolong yang miskin, untuk menolong para janda, menolong anak yatim, menolong mereka-mereka yang mengalami penganiayaan, tekanan, ancaman, mereka yang mengalami katakanlah siksaan, mengalami intimidasi, mengalami kemudian tekanan yang sifatnya itu rasis, baik secara ras maupun suku, atau menjadi orang-orang yang dikelompokkan menjadi orang yang tidak berdaya, tidak punya perlindungan. Lalu kita orang tersebut berjuang. Sewaktu berjuang untuk membela mereka, seringkali kita justru juga menjadi bagian sasaran yang akan diperhadapkan kepada bahaya. Baik bahaya bagi orang yang tidak suka untuk apa yang kita lakukan, atau juga bahaya yang memang kita melewati masa-masa sulit dari berbagai macam hal. Kita tahu dengan jelas zaman terdahulu, orang-orang berjuang, berkendaraan itu tidak aman, jalan kaki tidak aman, naik unta tidak aman, naik keledai tidak aman. Banyak penyamun, banyak perampok, sehingga kita mengenal bagaimana perumpamaan tentang orang yang baik hati orang Samaria, yang menolong orang yang dirampok di dalam perjalanan. Sahabat seperjalanan, apa kesimpulannya? Pada bagian akhir di ayat yang ke-9 dikatakan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus menyimpulkan kekuatan itu berasal dari Allah. Kita tidak sanggup untuk menjalankan seluruhnya dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tapi aku menyandarkan hidupku, mempercayakan hidupku, kata Paulus, kepada Allah yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Kalau orang mati aja bisa dibangkitkan, apalagi semangat kita. Kita masih orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup untuk melewati masa-masa sulit dan derita di ambang batas, masa-masa sulit dan derita di titik nadir. Tuhan akan bangkitkan kita sewaktu kita mempercayai Allah sepenuhnya dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan pada saat kami berada di dalam derita di ambang batas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.